Baik, kawan-kawan sekalian, kawan-kawan YouTuber pemula, pada video kali ini tentunya saya akan mereview. Jadi ada beberapa channel yang mungkin masuk terus komentarnya saking tidak pernahnya saya mereview ya. Jadi ada beberapa channel yang hari ini tentunya atau saat ini saya akan mereview. Jadi ada beberapa channel ya. Jadi sebelum saya masuk ke postingan saya yang pernah saya perlihatkan ke teman-teman, saya ingin melihat komentarnya. Tapi terlebih dahulu saya langsung masuk ke channel yang istilahnya sudah tidak sabar lah untuk direviewkan. Kata review ini saya juga heran ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali kata-kata review muncul di YouTube. Padahal kalau dipikir awal mula dari kata review itu kan dari channel ini ya. Tapi tidak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Oke, ini ada channel yang pertama. Komentarnya ini kemarin dia mengatakan kontennya TikTok dan takut apakah ini bisa monet seperti itu. Jadi ada Ria Marbun official. Ini memang tembang kenangan golden memory daerah TikTok ya. Ini coba kita putar satu, tapi sepertinya ini tidak akan terdengar suaranya, tapi mudah-mudahan terdengar ya, karena saya pakai dua device. Kita akan lihat bagaimana sih isi konten ini. Aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oke, kita sudah dengar dan kita sudah lihat. Kita lihat lagi satu contoh ya, agar kita bisa membandingkan video satu dengan video kedua. Buffering. Oke, jadi sudah bisa ditarik asumsi bahwa channel Ria Marbun official pada dasarnya membuat konten. Yang pertama konten ori, rekaman sendiri. Yang kedua konten TikTok tapi menggunakan suara sendiri. Meskipun ini ada logo, ini sebenarnya aman ya untuk monet, tetapi disarankan untuk si Ria Marbun channel ini nantinya kedepannya logo TikToknya itu dihilangkan. Kenapa perlu? Karena apa ya? Ini transparansinya ke aplikasi pihak ketiga kan sangat kentara seperti itu. Nah, saya juga punya saran sih, ketika si Ria Marbun official ini ingin menguploadnya sebenarnya ke TikTok, lebih baik Anda menguploadnya lebih dulu di YouTube, kemudian mengupload di TikTok supaya logonya itu akan hilang. Seperti itu, supaya logonya enggak kelihatan ya. Begitu mungkin Ria Marbun channel ya, official. Oke, saya akan lanjut ke channel berikutnya. Tapi masih buffering ya. Di channel berikutnya ini ada beberapa musik dan ada ceramah. Ini katanya subnya sudah 30.000, tapi lagi-lagi ditolak ya. Saya akan mereview salah satu ya. Ini mungkin dulu Skid Camp. View-nya 2,8 juta, luar biasa ya. Tapi memang kan ini film yang lagi tren saat ini. Nah, lihat saja uploadannya kapan.
Ini kumpulan jedak-jeduk dari Squid Game. Oke. Saya coba beralih internet dulu ya. Di buffering soalnya. Jadi teman-teman, jadi saya berharap bahwa hasil dari review yang saya berikan ini tergantung dari teman-teman bagaimana menyikapinya sebenarnya. Karena apa ya? Setiap orang tanggapannya itu beda-beda. Ada yang sepakat, ada yang kurang setuju begitu. Sehingga eh, teman-teman keputusannya itu ada sama teman-teman sendiri begitu. Oke. Tunggu dulu ya. Oke, sudah terhubung kita. Lama juga ya tanya. Oke. Saya lihat sampai ketiga ya. Oke, saya koreksi sedikit untuk jedak-jeduknya. Musik inilah yang kadang membuat konten ini ditolak karena hal seperti itu ya. Jadi ketika ketika apa ya? Ketika ditolak seperti ini tentunya kita harus merevisi. Saya berpikir bahwa ini jedak-jeduknya yang banyak orang gunakan. Ada sih sebenarnya, mungkin saya akan posting saja ya di komunitas. Ada sih sebenarnya asumsi bahwa ketika sudah sampai 1000, bukan 1000 ya, 1.500.000 orang yang mereupload konten yang sama, maka secara otomatis itu akan ditolak tanpa pertimbangan. Ya, saya berharap bahwa DJ-nya ini, jedak-jeduknya ini sudah banyak ya. Saya sering kali melihat dan mendengar yang jedak-jeduk seperti ini. Kalau masalah reupload dari film ini tidak ada masalah ya, karena durasi yang digunakan tidak lebih dari 7 detik ya, karena durasi yang paling aman itu sebenarnya 7 detik ya. Itu untuk Squid Game ini, karena saya lihat ini view yang paling tinggi ya. Kemudian saya melihat dulu lagi satu lagi contoh. Kumpulan jedak-jeduk dia babu. Ya, sama ya. Jadi sama ya, videonya, durasi videonya sudah itu aman. Namun pendekatan musik yang digunakan itu DJ-nya itu yang seperti yang keliru. Nah, ada sih yang pernah saya asumsikan bahwa itu akan secara otomatis tanpa pertimbangan akan ditolak dan masuk dalam kategori reupload. Mungkin itu saja terkait tentang drag draw. Saran saya sih karena view-nya ini sudah banyak dan
subscribernya juga sudah lumayan. Tapi terus terang kalau kontennya rata seperti itu, ini akan sulit untuk diterima monet ya. Sebagai saran mungkin saja, lebih baiknya ya, ini saran ya, lebih baiknya Anda buat channel baru. Ketika ingin membuat jedak-jeduk seperti ini, carilah atau mungkin bisa Anda buat sendiri remix musiknya. Kemudian Anda menggunakan konten yang cara pengambilan videonya seperti ini. Namun channel ini Anda gunakan sebagai referensi untuk channel barunya. Jadi sebagai batu loncatan ya, seperti itu. Anda merekomendasikan channel ini untuk mensubscribe ke channel barunya. Seperti itu saja. Karena ini view-nya sudah lumayan. Saya prediksi bahwa karena konten Squid Game ini view-nya meledak dan subscribernya meningkat. Oke, masih ada ya. Masih ada channel selanjutnya. Namanya Es Musiku. Es Musiku ini musik juga, sepertinya musik ya. Tapi ini juga buffering teman-teman, buffering banget. Oke. Ini kumpulan sholat Nabi. Saja kali ya. Saya akan melihat satu atau dua musik. Mana ya? Mungkin ini saja barangkali ya. Oke, itu satu contoh ya. Jadi satu contoh ini belum terlalu bisa memberikan saya kesimpulan. Saya akan mencari satu lagi barangkali. Ini aja barangkali. Ya, ini salawat ya. Oke, saya bisa menangkap apa maksud dari channel ini. Channel ini sebenarnya bukan mereupload, bukan mengcover ya. Jadi channel ini bukan mengcover, tapi channel ini mereupload. Sama seperti video pertama tadi. Saya berpikir bahwa itu adalah lagu asli dari siapa tadi ya? Lagu asli dari Feby Putri Fit ya, artinya apa? Jika memang itu bukan yang saya maksud lagu asli, mungkin nanti Anda bisa lakukan banding saat aja monetisasi. Namun menjadi kendala di sini adalah di anunya di ini ya, di lagu fullnya ya. Ini tadi yang lagu full. Jadi usahakan sebenarnya itu terpisah. Tak, karena kenapa? Ketika
kena satu hak cipta maka akan seluruhnya susah untuk di-cut. Jadi itu untuk diskusiku. Nah, saya akan pilih satu 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 channel dari komentar view kemarin ya, yang akan direviewkan. Satu channel saya ini komentar ya. Jadi siapa yang akan terpilih, itulah yang akan saya review ya. Mudah-mudahan tidak ada yang review sampai 2 kali 3 kali ya. Oke, ini saja ya, no review. Ini channel terakhir yang akan kita review hari ini. Komentarnya channelku enggak pernah pelanggaran sama sekali. Yang saya bingung kenapa tidak ada yang nonton. Saya udah benar, skripnya udah bagus menurut saya. Jadi ini lebih kepada tag sebenarnya ya. Kata kunci yang perlu dimaksimalkan dan rekomendasi. Bagaimana caranya agar channel kita atau video kita direkomendasikan. Ya, ini ya, noob review. Alur cerita film. Oh, ternyata video ini mungkin tidak layak untuk pengguna tertentu. Ternyata ini konten apa ya? Ditutup barangkali. Coba. Ini kan alur cerita ya. Begini sebenarnya. Ketika channelnya jarang ditonton, sebenarnya meta tag atau tag dimaksimalkan itu bukan membuat tag begitu saja, tetapi melakukan riset khusus untuk tag agar video kita bisa direkomendasikan. Caranya di sini saya selalu menggunakan to be body. Jadi saya hanya memasukkan satu kata kunci, taruhlah Squid Game ya. Nah, akan muncul beberapa banyak rekomendasi ya. Setelah itu teman-teman memastikan apakah search volume atau jumlah pencarian dari kata kunci itu tinggi. Kalau tinggi ya ambil. Kalau untuk penggunaan to be body memaksimalkan, saya sih punya di channel saya, silahkan dicari sendiri ya. Sehingga ini yang tadinya ini yang title, karena title itu muncul ya. Title itu muncul dari SEO kata kunci sebenarnya. Jadi kita tidak membuat title dan deskripsi begitu saja, tetapi harus disesuaikan dengan kata kunci. Taruhlah misalkan kita mencari Squid Game, tiba-tiba kata yang muncul adalah potensi Squid Game meningkat. Kita menggunakan itu, namun kita menambahkan kalimat-kalimat pelengkap di belakangnya seperti itu. Misalkan potensi Squid Game meningkat, kemudian di belakangnya Squid Game apa gitu. Seperti itu. Jadi beberapa title contoh di channel saya itu bisa sebenarnya ditiru ya. Jadi seperti itu sebenarnya untuk memaksimalkan. Nah, begitu saja yang bisa sempat saya reviewkan hari ini. Mungkin nanti
Jika teman-teman masih ada yang ingin direviewkan, bisa komentar di video ini ya.